Asik, hujannya udah reda. Oh ya? Hah? Kayaknya kamu menangkap sesuatu deh. Aha! Lihat, ada peringatan nih. Sepertinya ikan-ikan ini harus menunggu deh, Rena. Hujan lebat telah menyebabkan banjir di kota. Oh ya? Yuk, kita lihat. Ayo! Hup, hup. Ya, waktunya beraksi. Hujan berlangsung cuma beberapa jam dan ini yang terjadi. Jalanan dan rumah-rumah terkena banjir. Wah, Ayo ke atas. yuk. Ayo kita cari tahu dari mana ya banjir ini berasal. Wih! Ya ampun. Aduh, sampahnya banyak banget di sungai. Wah, lagi ngapain, Pak? Itu kan Pak Bumi dan timnya dari UPK Badan Air. Aha. Yuk, lihat apa yang sedang mereka lakukan. Halo Pak Bumi, lagi apa? Halo Sandi dan Rena, kami sedang membersihkan saluran yang tersumbat karena hujan. Oh, jadi penyumbatan ini yang membuat sungai meluap dan menyebabkan jalanan banjir. Tapi dari mana asal semua sampah ini? Semuanya ini berasal dari orang yang membuang sampah sembarangan di jalan, selokan, dan sungai. Oh, kok gitu sih? Iya bau banget. Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu menyumbang 200.000 ton sampah yang mengalir dari sungai ke laut? Beratnya sama kayak 40.000 ekor gajah Asia. Wow. Sandi, gimana cara kita bantu Pak Bumi dan timnya supaya sampah tidak sampai ke laut dan tidak menyebabkan banjir lagi? Pak Bumi dan timnya sedang berusaha keras untuk menjaga kebersihan sungai. Apa yang bisa kami bantu ya, Pak? Jangan menyapu lalu membuang sampah ke saluran air. Kita harus selalu membuang sampah sesuai dengan tempatnya dan mendaur ulang untuk mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah. Jangan pernah membuang sampah berukuran besar ke sungai. Kalian dapat menghubungi bank sampah terdekat untuk mengambil sampah-sampah tersebut. Nah, ajak semuanya untuk mengikuti Hari Bersih Indonesia. Lalu, ikuti juga acara bersih-bersih di lingkunganmu. Misi kita untuk menciptakan kebersihan dapat tercapai kalau kita melakukan bersama-sama. Terima kasih, Pak, untuk saran-sarannya. Terima kasih semua atas kerja kerasnya. Bagus. Terima kasih Sandi dan Rena. Wah, banjirnya sudah surut. Diingat ya teman-teman, sungai bukan tempat sampah. Kalau kita rutin mendaur ulang dan memperhatikan lingkungan sekitar, alam akan memberikan apa yang kita butuhkan. Mantap. Nah, sekarang kita bisa mancing ikan lagi nih, Rena. Eits, tunggu dulu. Hangingnya nyala tuh. Hah? Wah, ada yang butuh bantuan lagi. Saatnya beraksi. Dadah semua. Be a hero. Reduce your waste to zero. Sampah Sandi, sampah. Bumi merupakan sebuah tempat tinggal yang nyaman untuk dihuni manusia. Kondisi udara yang baik, hamparan pepohonan hijau, dan air yang segar terdapat di sana. Tampaknya itu hanya sebuah ekspektasi manusia saat ini. Bumi yang sekarang sangat tidak nyaman untuk dihuni. Polusi udara di perkotaan, kebakaran hutan, pencemaran air, serta pemanasan global sedang terjadi pada bumi saat ini. Lalu, apa sih pemanasan global itu? Apakah nampak seperti bumi yang dibakar atau seperti bumi yang sedang direbus? Tentunya bukan seperti itu. Pemanasan global atau sekarang lebih dikenal dengan perubahan iklim global adalah kondisi memanasnya iklim bumi secara umum akibat ulah manusia yang telah berkontribusi memproduksi gas-gas rumah kaca ke atmosfer sehingga berdampak besar terhadap kondisi temperatur di permukaan bumi yang bertambah panas. Pemanasan global disebabkan oleh jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan, hasil pembakaran industri,
Penggunaan CFC seperti AC, kulkas, dan botol aerosol, pembakaran hutan, dan gas metana yang berasal dari kotoran ternak dan mikroba di rawa-rawa. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dan membentuk efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas CO2 yang terkonsentrasi di atmosfer menahan panas matahari sehingga panas matahari tidak terpantulkan ke atas dan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Beberapa dampak pemanasan global yang dapat kita rasakan saat ini seperti naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub utara dan selatan, banjir yang semakin intens terjadi, cuaca dan iklim yang menjadi tidak teratur, dan semakin langkanya beberapa spesies fauna. Contohnya, beruang kutub yang kehilangan habitatnya akibat mencairnya es, dan orang-utan yang kehilangan habitatnya akibat dari pembakaran hutan dan pembukaan lahan. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, menerapkan 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle, melakukan reboisasi hutan, dan memperbanyak menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Bahan bakar adalah substansi atau material yang digunakan untuk menghasilkan energi melalui proses pembakaran. Energi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar tersebut bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya, menggerakkan kendaraan, menghasilkan listrik, untuk memasak makanan, dan banyak lagi kegunaannya. Bahan bakar dapat berasal dari berbagai sumber dan memiliki berbagai bentuk, mulai dari bahan bakar fosil hingga sumber energi terbarukan. Jenis-jenis bahan bakar fosil diantaranya minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental yang terbentuk dari sisa-sisa organik yang terperangkap di dalam lapisan batuan bawah tanah selama jutaan tahun. Proses alami yang panjang ini menghasilkan senyawa hidrokarbon yang merupakan komponen utama dalam minyak bumi. Minyak bumi kemudian diekstraksi melalui sumur minyak dengan menggunakan teknologi bor yang kompleks. Setelah dilakukan ekstraksi, minyak bumi kemudian dapat diolah di kilang minyak untuk menghasilkan berbagai produk, termasuk bahan bakar cair seperti bensin, solar, dan minyak bakar. Yang kedua adalah gas alam. Gas alam adalah campuran gas yang terdiri dari metana, tetapi dapat pula mengandung etana, propana, dan butana. Gas alam terbentuk melalui proses yang serupa dengan pembentukan minyak bumi, tetapi pada suhu dan tekanan yang berbeda. Gas alam dapat ditemukan di bawah permukaan bumi atau terperangkap dalam formasi batuan. Gas alam memiliki berbagai penggunaan. Secara tradisional, bisa digunakan untuk memasak dan pemanas di dalam rumah maupun dalam industri. Yang ketiga adalah batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar padat yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang terkompresi dan terdekomposisi selama jutaan tahun. Batu bara terbentuk dalam kondisi lingkungan yang sangat berbeda dari saat ini. Batu bara adalah sumber utama bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik tenaga uap. Dalam pembangkit listrik jenis ini, batu bara dibakar untuk menghasilkan panas. Panas inilah yang kemudian digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap. Selain memiliki berbagai kegunaan, bahan bakar fosil juga memiliki dampak yang negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, seperti emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara. Oleh karena itu, sumber energi terbarukan semakin mendapat perhatian sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Contoh sumber energi terbarukan diantaranya adalah energi matahari. Sesuai namanya, energi matahari adalah energi yang dihasilkan oleh matahari dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Panel surya atau yang dikenal juga sebagai sel surya digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh panel surya ini bisa langsung digunakan untuk keperluan sehari-hari atau disimpan dalam bentuk baterai yang bisa digunakan ketika matahari tidak bersinar. Yang kedua adalah energi angin. Energi angin diperoleh dari pergerakan udara yang disebabkan oleh perbedaan suhu dan tekanan di permukaan bumi. Turbin angin atau kincir angin digunakan untuk mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik.
Energi angin sangat ramah terhadap lingkungan dan dapat digunakan di berbagai skala, mulai dari turbin angin kecil untuk keperluan rumah tangga hingga ladang angin yang besar untuk pembangkit listrik dalam skala yang besar. Yang ketiga yaitu energi hidro. Energi hidro atau energi air dihasilkan dari pergerakan air seperti aliran sungai atau arus laut. Pembangkit listrik tenaga air menggunakan turbin yang dipasang di aliran air. Ketika air mengalir melalui turbin, energi kinetik air menggerakkan turbin yang kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Energi hidro merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang paling mapan dan efisien. Yang keempat yaitu energi geotermal. Energi ini menggunakan panas alami yang ada di dalam bumi untuk menghasilkan listrik atau pemanas. Di daerah-daerah dengan aktivitas geotermal tinggi, air panas dan uap dapat digunakan langsung untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dan generator listrik. Di tempat-tempat lain, sumur geotermal dapat digali untuk mengakses panas bumi yang lebih dalam. Energi geotermal dapat digunakan sebagai sumber energi berkelanjutan sepanjang waktu. Yang terakhir adalah biomasa. Biomasa mengacu pada bahan organik seperti kayu, jerami, limbah pertanian, dan limbah organik lainnya. Bahan-bahan ini dapat digunakan untuk menghasilkan energi melalui proses pembakaran atau konversi biokimia. Biomasa menghasilkan energi dengan melepaskan panas melalui pembakaran yang kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dan generator listrik. Oh,